Bismillahirrahmanirrahim. Maka sahabat Meteora yang dirahmati Allah, semua kisah Nabi Musa bersama dengan umat Bani Israel Yahudi yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca terjadi dalam kondisi terlunta-lunta. Tidak ada satupun kisah Musa dengan Bani Israel di dalam Palestina. Musa hidup bersama kaumnya dalam keadaan tidak punya negeri. Sampai akhirnya Harun wafat. Lalu Musa menjadi sakit-sakitan. Ketika Musa sedang sakit, Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya tahu kami belum melewati 40 tahun dalam keadaan terusir, dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Allah, saya tahu kami belum boleh masuk ke Palestina. Palestina muharramatun alaina, haram bagi kami. Ya Allah, tetapi hatiku mencintai Palestina. Perhatikan, semua nabi cinta kepada Palestina. Ya Allah, hatiku mencintai Palestina. Aku tidak bisa jauh dari Palestina. Ya Allah, jika kami tidak boleh masuk ke Palestina, maka izinkan aku mendekat kepada Palestina. Dan wafatkan aku di gerbang Palestina. Masya Allah. Nabi Musa yang harus menemani kaumnya, bukan beliau yang terusir tetapi kaumnya. Karena beliau bertanggung jawab sebagai seorang ulul azmi minar rusul, maka beliau menemani kaum yang sangat keras kepala itu dalam keadaan fil ard. Tapi rasa cinta dan rindunya ke Palestina membuat beliau berdoa, ya Allah, dekatkan kami ke Palestina, dekatkan aku ke Palestina, dan wafatkan aku di gerbang Palestina. Sehingga ketika Nabi mengisahkan ini, Nabi mengatakan, lau aradtu la araitukum makana qabri Musa. Kalau seandainya kalian mau, aku bisa tunjukkan di mana kuburnya Musa yang ada di salah satu tempat di gerbang Palestina yang disebut dengan Katibil Ahmar. Nabi Musa dimakamkan di luar benteng Palestina karena begitu cintanya beliau kepada Palestina. Beliau terpaksa dimakamkan di sana karena belum melewati fase 40 tahun yang Allah tetapkan kepada Bani Israel. Cintanya para anbiya kepada Palestina. Lalu setelah Nabi Musa, risalahnya dilanjutkan oleh murid beliau, Yusha bin Nun. Murid yang menemani Nabi Musa dalam mencari Nabi Khidir di Majma'al Bahrain, di dalam 2 pertemuan laut, Yusha bin Nun. Setelah melewati 40 tahun, akhirnya Yusha mengajak mereka untuk kembali ke Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna adkhulu hadhil qaryah وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ." Maka ketika kami katakan kepada Bani Israel, udkhulul hadhil qaryah, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Palestina, Baitul Maqdis, masuklah kalian ke negeri ini sekarang setelah 40 tahun. Fakulu haitsu syi'tum, makanlah apapun yang kalian suka yang ada di Palestina. Kalimat apapun yang kalian suka menunjukkan betapa berkahnya tanaman-tanaman yang ada di Palestina. Semuanya menjadi buah-buah yang ranum. Fakulu minha haitsu syi'tum. Makanlah yang kalian suka yang ada di Palestina. Tetapi syaratnya satu, masuklah ke Palestina dalam keadaan menunduk. Fadkhulul baba sujjada, masuklah gerbang Palestina itu dalam keadaan tunduk. Karena Bani Israel adalah kaum yang paling pembangkang, sehingga Allah menjadikan mereka harus masuk dengan keadaan menunduk agar itu menjadi janji mereka untuk tidak lagi membangkang para nabi. Fadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah, dan katakan, ya Allah bebaskan kami dari api neraka.
Ya Allah bebaskan kami dari dosa-dosa kami. Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Kalimat hittah dalam tafsirnya artinya maghfirah. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel tidak masuk Palestina dalam keadaan menundukkan kepala. Bani Israel tidak masuk ke Palestina dengan mengatakan, ya Allah, hittatun hittah. Justru mereka mengatakan, hinzatun hinzah. Plesetan dari kata hittah. Apa arti hinzah? Gak peduli. Bahasa kita apaan sih? Ketika didakwahi apaan sih? Ketika dibacakan ayat Al-Quran apaan sih? Ketika dibacakan hadis apaan sih? Ketika disampaikan narasi Islam, agama kita, keyakinan kita, hinzah. Daripada mereka mengatakan hittah, mereka katakan hinzah. Sehingga Allah tidak mengampuni dosa mereka. Terusir lagi mereka dari Palestina. Kenapa? Itu negeri tidak Allah jadikan untuk orang-orang pembangkang. Datang lagi masa berikutnya. Masa Nabi Daud alaihissalam. Alam tara ilal mala'i min bani Israel. Allah menjelaskan cerita mereka lagi di generasi berikutnya. Daud alaihissalam. Talut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malika nuqatil fi sabilillah قال هل عسيتم إن كتب الله عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال perhatikan فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. Pemuka-pemuka Bani Israel berkumpul dalam keadaan mereka terusir lagi dari Palestina sekian puluh tahun. Akhirnya mereka berkumpul, lalu mereka berkata kepada Nabi mereka, ya Nabi Allah, angkatlah seorang pemimpin di antara kami agar kami bisa berperang. Karena dulu mereka pernah diajak berperang tapi mereka enggan. Sekarang mereka berpikir untuk berperang. Mereka katakan, angkatlah seorang pemimpin di antara kami. Nuqatil fi sabilillah. Kami akan berperang di jalan Allah untuk mendapatkan kembali tanah Palestina. Apa jawaban Nabi mereka? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Bukankah kalian pernah diwajibkan berperang, yaitu di zaman Nabi Musa, tetapi kalian mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, kami tunggu di sini. Apa jawaban mereka? Bagaimana kami tidak akan berperang kali ini, sedangkan kami telah terusir dari negeri kami dan anak-anak kami. Kali itu mereka bukan hanya terusir, tetapi mereka dipisahkan dari keluarga mereka oleh Jabbarin, oleh hamba-hamba Allah yang mengusir mereka karena kedurhakaan mereka. Kami akan merebut Palestina agar kami bisa kembali ke rumah kami, bertemu dengan anak-anak kami. Lalu Nabi itu memilih salah satu pemimpin di antara mereka, Talut. Apa kata mereka? Nahnu ahaqqu min. Kami lebih berhak daripada dia untuk memimpin. Walau illa qalilam minhum. Mereka berpaling dari ajakan Nabi tersebut. Kecuali yang sedikit saja. Hanya sedikit dari Bani Israel yang kemudian mengikuti nabinya, mengikuti pemimpinnya Talut. Fahadzamuhum biidznillah, sampai Allah berikan kemenangan kepada mereka. Wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Bani Israel. Dipimpin oleh Talut.
Lalu menjadi pahlawan mereka waktu itu adalah Daud yang membunuh Jalut dengan cara yang luar biasa. Sehingga singkat cerita Allah berikan kekuasaan kepada Daud beserta keilmuan dan kenabian. Sehingga sejak saat itu Bani Israel tinggal di Palestina dan menjalankan syariat Yahudi dengan baik. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا